أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله hatta yarji'a atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizahullah, dan yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat, a'azzakumullah jami'an, serta yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, a'azzakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi oleh Allah peluang serta kesempatan. Tentunya peluang dan kesempatan ini diberi oleh Allah berdasarkan taufik dan juga hidayah, yang dengan taufik tersebut kita dapat berkumpul di rumahnya yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap ibadah yang kita kerjakan benar mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah, agar supaya ibadah yang kita kerjakan diridai serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, masih lagi kita meneruskan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perbanyaklah mengingat mati. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang jenis maut ataupun mati yang pertama, yaitu mati hati, yang mana hati merupakan punca ataupun asas keselamatan iman, keselamatan amalan, keselamatan zahir, dan juga keselamatan dunia dan akhirat bagi seseorang. Ini berdasarkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Dan tentunya amat penting bagi kita semua untuk tahu, supaya dengan tahunya kita apa penyebab-penyebab matinya hati, butanya hati, kerasnya hati, maka dengan izin Allah barulah kita dapat merawat dan juga mengobati penyakit hati tersebut. Mungkin anda tertanya, bukankah mati sesuatu yang tak dapat dielakkan? Sudah kita sebut sebelumnya bahawa dua jenis maut, dua jenis mati. Adapun jenis mati yang pertama, mati berpisahnya ruh daripada jasad, yang ni memang tak ada siapa pun yang boleh mengelak. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kematian ataupun ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajha. Hanya Allah sahaja yang tidak akan pernah binasa dan mati. Ada jenis mati yang kedua, yang ni mati yang dapat kita hindari, karena walaupun ianya merupakan takdir, tetapi takdir yang sifatnya mukhayyar.
kita yang pilih, karena kita dituntut untuk memilih agar berada atau memiliki hati yang hidup, atau sebaliknya kita memilih hati yang mati. Maka ini adalah pilihan manusia. Oleh sebab itu perlu kita mengetahui apakah penyebab-penyebab matinya hati, karena apabila kita mengetahui perkara tersebut, insya-Allah dengan izin Allah kita dapat merawat dan mengobati hati tersebut, dan tentunya ini merupakan asas keselamatan bagi zahir dan juga batin setiap manusia. Sudah kita sebutkan secara umumnya ada 19 perkara yang menyebabkan hati manusia itu mati, dan sudah kita bicarakan daripada 19, 16 dah. Jadi ada 19 penyebab hati menjadi mati. Sudah kita jelaskan 16 daripada 19 tersebut, yang mana yang ke-16 yang kita jelaskan pada minggu lepas, rukub bahri tamanni, terlalu banyak berangan-angan, panjang angan-angan, panjang cita-cita. Panjang angan-angan bukan berangan-angan supaya selamat berjumpa kepada Allah, bukan rindu nak berjumpa kepada Allah, tapi angan-angan untuk perkara duniawi. Dan kata Rasulullah SAW, inna al-mar'a, bahawa seseorang itu la yashibbu, semua orang akan tua. Yahram ibnu Adam wa yashibbu, semua akan tua, tidak akan ada yang kekal selama-lamanya muda, kata Rasulullah. Illa ithnani, ada dua perkara yang tidak akan tua-tua, kata Rasulullah, di dalam diri manusia. Yang pertama, tul al-amal, yang tidak pernah tua, tidak pernah lemah di dalam ingatan dan hati manusia ini, panjangnya angan-angan. Maksud panjang angan-angan, tuan-tuan dirahmati Allah, ketika dia ada plan, merancang sesuatu perkara berkaitan dengan dunia, dan apabila sudah dapat tercapai plan tersebut, dia akan plan lagi yang lain, dia akan plan lagi yang lain, dia akan rancang lagi yang lain, dia akan rancang lagi yang lain, sampailah masuk ke dalam kubur, barulah terkejut. Alhaakumut takatsur, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Plan dalam bab dunia, pekerjaan, anak, keluarga dan lain sebagainya, tapi kurang sangat keinginan, cita-cita, harapan untuk selamat di alam barzakh dan juga di alam akhirat. Maka kata Allah, hatta zurtumul maqabir, anda sedar semua itu ketika anda sudah masuk ke dalam kubur, kata Allah. Kemudian yang kedua, hubbu ad-dunya atau hubbul mal, cinta terhadap harta. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawa lan takhruj nafsu ibn Adam min hadhihi ad-dunya illa bihasarat at-thalath, bahawa tidak akan berpisah ruh anak Adam daripada jasadnya, melainkan ketika roh kita berpisah daripada jasad kita, maksudnya ketika kita mati selama-lamanya sebelum dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat dan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Bukan mati sementara, yaitu tidur, bukan, tapi mati menjadi jenazah. Jadi siapa sahaja yang meninggal dunia, kata Hasan Al-Basri, pasti ada 3 penyesalan yang akan dirasakan oleh mayat tersebut. Yang meninggal ni sama ada orang yang soleh ataupun yang taleh, yang baik ataupun yang buruk. Apa penyesalan mereka? Yang pertama, innahu lam yashba' mimma jamma'a, ia menyesal apa yang ia kumpulkan dan tumpuk-tumpukkan selama hari ini tidak dapat memuaskan syahwatnya, memuaskan keinginannya. Syahwat, kata Al-Imam Al-Ghazali, ada terbahagi kepada 3. Ini penting sangat-sangat untuk kita tarbiyah, supaya syahwat ini tunduk kepada Allah dan juga tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tiga jenis syahwat tersebut tuan-tuan dirahmati Allah. Yang pertama ada namanya syahwat asyaitaniyah, keinginan seperti syaitan, iblis. Bahawa syaitan tentu menginginkan sesuatu yang buruk dan tidak menginginkan sesuatu yang baik. Ini adalah syahwat syaitaniyah. Coba kita lihat dan cek diri kita. Selama kita hidup atau ketika kita menjalankan hidup di dunia ini, pernah tak sekali merasa atau berhadapan dengan satu situasi yang ada bisikan kebaikan untuk kita lakukan, tiba-tiba kita tahan diri kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita pilih yang sebaliknya, yaitu yang buruk. Contohnya, ketika kita diberi anugerah, peluang oleh Allah untuk mampu bersedekah ataupun berinfak dengan yang kita mampu kita memberi pada saat itu, tetapi kata syaitan, kata syahwat, lebih baik kamu simpan karena ini lebih penting untukmu daripada orang lain, maka kita pilih bakhil daripada bersedekah di jalan Allah. Maka tentunya ini mengikut syahwat syaitaniyah. Kita tidak bicara hukum sedekah yang fardu ataupun yang sunnah, tapi kita bincang sekarang keinginan yang ada di dalam diri kita itu. Kalau kita tahu keinginan kita ini semua benda yang buruk dan tak suka benda yang baik, jaga. Itu adalah satu daripada tiga jenis syahwat, kata Al-Imam Al-Ghazali, yaitu syahwat syaitaniyah. Dan syahwat ini tentunya dapat diatasi, yang pertama sekali dengan iman, dan yang kedua as-sabru, dengan sabar, dan yang ketiga al-jihad, jihad, memerang, melawan nafsu ataupun syahwat syaitaniyah tersebut. Ini karena Rasulullah mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang benar-benar berjihad, kata Rasulullah, adalah ketika ia mampu menaklukkan nafsunya, nafsu al-ammaratu bis-su', nafsu yang muncul daripadanya syahwat. Yang pertama tadi syaitaniyah. Yang kedua jenis syahwat ada namanya syahwat sab'iyah. Syahwat as-sab'iyah ini masih syahwat seperti binatang buas. Kerjanya nak menzalimi dan juga nak menyakiti. Dalam hati dan fikirannya hanya ada satu saja, kekuatan untuk menzalimi yang lemah. Ini salah satu sifat syahwat as-sab'iyah. Syahwat binatang buas seperti singa, harimau, seperti serigala. Ada di dalam diri manusia itu syahwat tersebut. Dan yang ketiga, syahwat al-bahimiyah. Syahwat nafsu, keinginan seperti mana yang dimiliki oleh binatang ternak, lembu, unta, kambing. Apa keinginan mereka? Kalau secara zahir kita dapati, mereka hanya memikirkan makan, rehat, tidur, makan, rehat, tidur, tanpa menggunakan mata yang dapat melihat, begitu juga telinga yang dapat mendengar. Ada otak tetapi tidak ada akal dan fikiran, dan mereka bukanlah makhluk yang ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahwa kata Al-Imam Al-Ghazali, perkara yang pertama yang akan disesali, atau kata Al-Hasan Al-Basri, ketika manusia ini meninggal dunia, dia menyesal bahwa keinginan dia selama hari ini terlalu banyak, rupanya tidak dapat memuaskan dirinya. Benalah, Anda bangunlah sebesar apapun istana dan rumah Anda, tidak akan pernah merasa puas. Ini berdasarkan kata Rasulullah SAW, la yamla nafsu ibni Adam, hatta, tidak akan pernah penuh jauf ibni Adam, rongga, perut, nafsu, syahwat, keinginan anak Adam ni terhadap dunia, illa at-turab. Bila manusia ini berhenti daripada menginginkan dunia, tuan-tuan dirahmati Allah,
apabila sudah masuk ke dalam tanah. Karena kata Rasulullah, kalaulah anak Adam ini dianugerahkan wadiyani min mal, 2 ladang harta, la betagha wadiyan thalithan, dia pasti tidak akan puas dan akan cari ladang harta yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Fala yamla jawf ibni Adam, takkan pernah cukup sampai bila-bila pun, kata Rasulullah. Cukup di sini sifat qanaah, rasa cukup, rasa puas tidak akan ada, kata Rasulullah. Illa at-turab, kecuali dah masuk ke dalam tanah, barulah mereka puas. Puas maksudnya tidak dapat lagi nak melakukan apa yang diingini oleh syahwatnya. Yang kedua, mayat ini menyesal, kata Hasan al-Basri, innahu lam yudrik ma amal. Seperti kita sebutkan tadi, terlalu banyak sangat perancangan, plan, habis satu ganti satu, habis satu lagi ganti lagi plan yang lain, tambah lagi plan, tambah lagi, sampailah seterusnya. Apabila maut datang, ajal menjemput, yang tanpa sedetik pun diberitahu kepada kita, yang sifatnya adalah mengejut, tuan-tuan dirahmati Allah. Di situ barulah kita nak kalang kabut. Anda bayangkan Anda pernah nak menuju ke satu tempat, kemudian Anda sudah persiapkan bekal, tetapi Anda jauhi bekal tadi karena Anda rasa belum lagi pergi, Anda abaikan. Tiba-tiba tidak tahunya, hari yang Anda jauhi bekalan tadi, hari itu Anda wajib pergi menunaikan tugas contohnya, dan Anda dah kalang kabut, tak boleh nak ambil bekalan tu karena pergi harus pada saat itu juga. Begitulah keadaan mati. Pada saat kita menemui malaikat al-maut, dan maut yang akan kita ulas nanti, ia merupakan musibah. Fa asabatkum musibatul maut, kata Allah. Kenapa maut ini dikatakan musibah? Karena salah satu perkara yang menjadikan maut ini sifatnya adalah musibah, karena setiap orang yang meninggal dunia akan melihat bagaimana bentuk dan rupa malaikat al-maut. Tentunya orang yang melihat malaikat al-maut bergantung kepada sifat orang yang meninggal itu. Kalau dia yang nak meninggal ni orang yang beriman, alhamdulillah, Allah akan kirim malaikat maut dalam bentuk yang sangat-sangat indah, cantik, hati tenang. Tapi kalau sebaliknya, maka yang datang tadi adalah sesuatu yang amat menakutkan, wal'iyadzubillahi wal'iyadzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, penyesalan anak Adam ini apabila meninggal dunia, annahu lam yudrik atau lam yuhsin az-zad lamma qadima alaihi al-maut. Dia tidak sempat menambah kebaikan yang dia boleh buat tadi, tapi dia tunda. Dia tunggu. Masuk waktu pagi, tak apa, petang sat lagi lah saya buat. Masuk waktu petang, tak apa, besok pagi baru nak buat. Rupa-rupanya petang itulah ajal dia tiba. Maka yang dia tinggalkan tadi, yang dia tunda tadi, sama sekali tidak dapat dia perbaiki lagi ataupun perbetulkan kembali. Jadi ini adalah yang ke-16 yang menyebabkan hati kita mati, tuan-tuan rahmati Allah, yang mana apabila hati ini mati, kita lupa kepada akhirat. Itu salah satu efeknya. Kenapa kita lupa akhirat? Kenapa kita lupa mati? Yang mati pasti akan dihadapi. Cukuplah saya katakan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, 5 waktu tolak solat sunnah. 5 waktu sehari semalam kita salat tu, yang mana setiap 5 waktu tadi pasti ada rukun tu sujud. Dan sujud secara hikmah dan rahasianya, pengajarannya, tuan-tuan dirahmati Allah, bukan hanya ia merupakan rukun salat, tetapi juga ianya adalah perkara yang nak menyedarkan diri kita. Pertama, orang yang sujud adalah orang yang paling hina.
Sebab tu sujud dan rukuk dilarang membaca ayat Al-Quran, karena ini tempat kehinaan. Hinanya hamba di hadapan Allah, terutamanya tempat sujud. Sebab tu sujud 2 kali berbeda dengan rukuk 1 kali, karena sujud lebih hina lagi hamba itu di hadapan Allah berbanding dengan rukuk. Subhanallah. Jadi pada waktu sujud tu mengingatkan diri kita, yang pertama, kita hina sekali di hadapan Allah. Kenapa hina? Karena saya ketika solat meletakkan anggota tubuh saya yang paling mulia. Apa tuan-tuan? Muka. Air muka kita. Kita letakkan di mana tuan-tuan? Tempat kita letakkan kasut dan kaki kita. Betul? Tanah tempat kaki kita berpijak tuan-tuan, itu yang kita letakkan dahi kita. Bahkan syarat sah rukun sujud tu meletakkan satu daripada anggota tulang itu al-jabhah, itu dahi. Dan yang kedua, sujud ini juga mengingatkan kepada kita, menyedarkan kepada kita bahawa tanah yang kita cium tu, tanah yang kita letakkan muka dan dahi kita tu, itulah asal penciptaan kita, dan kesitulah nanti kita akan dikembalikan. Dari situ juga nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam surah Qaf, ketika anda mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi dalam perkara ini bukan hanya fiqhnya sahaja, tapi juga perlu menghayati tasawufnya, mendalami hikmah dan maksud daripada setiap lafaz-lafaz azan tersebut. Apa pengajaran daripada azan tersebut? Rupanya salah satu pengajaran daripada azan yang kita dengar tu tuan-tuan, ini nak mengingatkan kepada kita, pada hari kiamat kelak ada satu daripada malaikat yang akan diwakilkan oleh Allah untuk meniup sangkakala, menyeru kepada seluruh makhluk yang sudah menjadi tanah, yang sudah menjadi tulang, yang sudah menjadi bangkai, bangkit daripada alam kuburnya. Yauma yuwastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj, yauma tashaqqaqul ardu anha sira'an, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Bahwa pada hari itu ketika diseru oleh malaikat Israfil, bangkitlah seluruh makhluk ni daripada tanah, dan ketika itu terbelah pecah semua bumi ini keluar daripada perut bumi. Yang bumi pada saat itu bukan seperti bumi yang ada pada saat ini tuan-tuan dirahmati Allah. Hanya Allah saja yang maha mengetahui apa dan bagaimana sifat bumi pada hari kiamat kelak. Yang pasti keadaan hari kiamat tidak sama sekali seperti dunia. Tidak sama sekali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah yang ke-16 yang menyebabkan hati manusia ini mati. Ini tadi apa dia? Terlalu banyak angan-angan, terlalu panjang angan-angan. Kemudian yang ke-17 yang menyebabkan hati manusia ini mati, at-ta'alluq bi ghairillah, terlalu bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain daripada Allah. Bahkan saya mohon maaf, kadang-kadang ucapan ada manusia ini sebagai orang tua, secara tidak langsung ucapan itu rupanya menyebabkan dia syirik kepada Allah. Saya tak tahulah, yang saya harap lagi nak jaga saya nanti pada hari tua saya adalah anak saya. Kalau anak saya tak jaga, saya tak tahu saya macam mana saya nak hidup. Subhanallah, anda dan anak anda Allah yang bagi kehidupan. Siapa anak anda? Siapa anak kita tuan-tuan dirahmati Allah? Nyawa mereka pun kita tak tahu, nyawa kita pun tak tahu. Bukan salah meminta, bukan salah kita berharap kepada anak, tetapi menyandarkan itu yang salah. Tidak salah saya bekerja, tidak salah saya makan, tidak salah saya minum, memang itu dituntut. Tidak salah saya berubat, tidak salah saya jumpa dokter. Tapi yang salahnya saya menyandarkan manfaat dan mudarat kepada makhluk tu. Itulah
tauhid la ilaha illallah yang kita sebut daripada azan tadi. Ada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa selalu dan tentunya syarat untuk menjadikan manusia itu Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Waktu azan juga 2 kalimat syahadat. Termasuk pada waktu tasyahud juga ada kalimat 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksudnya tuan-tuan? Ini maksudnya adalah untuk mengingatkan, menekankan kepada hamba, wajib kita mentauhidkan Allah dengan asas ikhlas. Ikhlas mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? La ilaha illallah, saya yakin seyakin-yakinnya Allah itu ada. Yang kedua, saya yakin seyakin-yakinnya Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang dapat memberikan pertolongan, yang dapat mendatangkan mudarat, yang boleh mendatangkan kesembuhan, yang boleh memberikan rezeki, kecuali yang satu itu saja, Ar-Razzaq, Allahu Ahad itu. Sebab tu surah Al-Ikhlas ini salah satu surah Al-Bara'ah, termasuk surah Al-Kafirun. Al-Bara'ah maksudnya kita membaca surah ini supaya kita tergolong orang-orang yang menjauhi perbuatan kafir dan terhindar daripada golongan orang-orang kafir. Dan surah Al-Kafir ini amat disunnahkan sekali pada saat kita menunaikan 2 rakaat sunnatul fajar sebelum salat subuh yang fardu itu. Ini sunnahnya. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahwasanya manusia ini tadi ketika ia terlalu ia bergantung kepada selain daripada Allah, maka ini boleh menyebabkan dia mentuhankan selain daripada Allah. Jadi maksudnya meyakini, mentuhankan di sini tuan-tuan dirahmati Allah. Saya mohon maaf, seperti banyak sekali kadang-kadang kita mendengar daripada platform social media seperti apa saja, internet ya, berita yang online, Facebook, Instagram. Contohnya berlaku satu musibah, bencana alam. Umumnya manusia akan menyebut ini disebabkan bencana alam. Dia tsunami karena bencana alam. Ini gempa karena bencana alam, lempengan bumi, teori yang menyesatkan. Demi Allah saya katakan tuan-tuan, itu semua Allah yang berkehendak. Anda fikir tidak ada yang menjaga bumi yang Allah perintahkan? Anda fikir tidak ada malaikat yang Allah perintahkan wakilkan untuk meniup angin, untuk meletakkan, memunculkan matahari, untuk mengeluarkan halilintar, petir, kilat? Semua ada malaikat diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga malaikat penjaga gunung yang kita selalu mendengar ceramah, khususnya pada waktu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Sebelum di-Mi'rajkan, Rasulullah berada di Taif, dan ketika itu diserang dan juga disakiti Rasulullah secara fizikal dan juga mental. Yang pada saat itu Jibril diperintahkan oleh Allah, dan Jibril bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu nak, Allah beritahu kepada 2 malaikat gunung ni supaya mereka balikkan gunung itu kepada ahli Taif, binasa mereka semua, kata Jibril alaihi salam. Tapi apa kata Rasulullah? Dak, yang saya nakkan daripada mereka adalah supaya mereka kembali mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah. Mereka adalah kaum la ya'lamun, masih lagi belum ada ilmu, mereka masih lagi tidak tahu. Jadi tauhid la ilaha illallah ini tadi maksud daripada poin yang ke-17, bergantung kepada selain daripada Allah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apa yang menyebabkan manusia ini bergantung kepada selain daripada Allah? Salah satu penyebabnya tidak faham, tidak ada ilmu, terutamanya dalam mentauhidkan la ilaha illallah. Kalau ditanya dengan izin Allah, semua tahu maknanya, tiada Tuhan selain daripada Allah. Tapi itukah sahaja maksud tauhid la ilaha illallah? Itu yang saya mau tanyakan kepada kita.
Ada 5 unsur yang mesti kita faham di dalam la ilaha illallah. Ini unsur yang 5 yang saya sebutkan. Yang pertama tadi, unsur yang pertama kita wajib meyakini Allah itu ada. Bahkan adanya Allah itu lebih dekat min hablil warid, daripada urat nadi leher kita. Adanya Allah Anda tidak boleh bayangkan, khayalkan seperti adanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, yakin seyakin-yakinnya Allah itu satu. Allah sahaja yang menghidupkan, Allah sahaja yang mematikan. Kita diuji tuan-tuan, bukan sombong. Saya terus terang, kita memang jaga, takut, ada perasaan takut COVID-19 dan lain sebagainya. Tetapi saya mau tanya dan yakinkan kepada kita bab keyakinan. Yang mematikan makhluk itu Allah atau selain daripada Allah. Ini adalah akidah, tak boleh ditawar tuan-tuan. Kalau kita meyakini ada selain daripada Allah yang mematikan, bermakna ada Tuhan selain daripada Allah. Batal lagi kita tauhidnya la ilaha illallah. Mohon maaf. Silahkan kita berjaga, kita pakai mask, kita takut. Ini adalah sifat manusia. Tapi keyakinan kita, ketakutan kita tidak sampai mengatakan bahwa COVID inilah yang mencabut nyawa. Saya mau tanya, mencabut nyawa siapa yang diwakilkan oleh Allah? Malaikat al-maut. Ada tak selain daripada malaikat al-maut yang Allah wakilkan untuk mencabut nyawa manusia, tuan-tuan? Kenapa selalu ucapan kita ketika mendengar seseorang meninggal dunia, sahabat atau saudara kita, awak sakit apa? Pas saya dia meninggal. Tadi aksiden. Oh, dia sakit jantung, dia makan ni. Soalan ini boleh-boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah. Saya mohon maaf. Ketika mendengar musibah, bukan itu yang perlu ditanya. Tapi ucapan apa, tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah pada saat mendengar musibah meninggal saja? Semua musibah. Bahkan ada riwayat mengatakan lampu saja terpadam pun disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mengunjung, apa yang patut kita lakukan? Berdoa kepada Allah untuk membahagiakan, menyenangkan hati ahli musibah keluarga dan juga mayat yang meninggal itu. Bukan kita bersembang, bertanya benda-benda yang larah, tuan-tuan. Ini bukan sifat orang yang beriman. Saya mohon maaf. Lebih baik kita cakap secara tegas dan direct saja, tanpa perlu basa-basi, supaya kita sedar dan dapat memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Bahwa Allah saja satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Huwallazi yuhyi wa yumit. Huwallazi yuhyi wa yumit. Kemudian tauhid la ilaha illallah tadi, unsurnya yang ketiga, Allah itu tidaklah seperti makhluk. Maksudnya Allah tidaklah seperti makhluk yang ada fizikal, yang ada bentuk, rupa dan lain sebagainya, yang ada sifat-sifat seperti makhluk dah. Dan yang keempat, bahwa segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini, bukan dunia saja, alam semesta ini pada dasarnya tiada. Dasarnya tiada. Siapa yang mengadakannya, tuan-tuan? Al-musabbib huwallah. Dia beda musabbib, sabab, musabbab. Allah yang musabbib, yang menyebabkan adanya sebab tu, tuan, siapa? Allah. Yang menyebabkan adanya natijah dan kesan daripada sebab tu siapa, tuan? Allah. Maknanya dua-dua sebab dan juga musabbab makhluk Allah. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa dia meninggal? Karena aksiden. Secara tak langsung perkataan kita, ucapan kita mengatakan matinya sahabat ini karena aksiden yang menyebabkan dia mati. Jadi bukan Allah. Bukankah mati atau maut sudah dicatat dan ditetapkan oleh Allah? Maksudnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah kita berfikir bahwa mudah-mudahan jangan sampai berlaku lagi ya, musibah ini pasti fitrah manusia, nakkan
keadaan yang tenang, sehat dan lain sebagainya. Karena memang ini dituntut dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, berdoa kepada Allah tu, inna nas'aluka al-afwah wal mu'afah. Mu'afah di sini adalah kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian dunia dan akhirat. Tidak salah, setiap manusia nak menginginkan perkara tersebut. Tetapi apa yang nak saya sebut di sini? Apakah ketika tidak berlakunya sebab-sebab yang matinya makhluk, maka tak jadi makhluk itu mati, tuan-tuan? Ini soalannya. Maknanya soalan ini nak memahamkan kepada kita, ada tidak ada sebab tu. Kalau dah Allah katakan kun fayakun dan Allah sudah tetapkan kematiannya, tak ada apa yang boleh dapat mengelakkannya. Walaupun dia tengah berjalan, tuan-tuan, walaupun dia tengah berdiri, walaupun dia tengah membaca khutbah, walaupun dia tengah tidur. Mana sebenarnya yang menyebabkan mati? Kenapa aksiden sahaja yang selalu banyak menampakkan bahawa ia yang menyebabkan mati? Seolah-olah orang yang mati dalam keadaan tidur, kita lupa. Mati dalam keadaan selain daripada tidur, kita lupa. Yang nampak kita aksiden, sakit. Ini yang saya maksudkan, tuan-tuan. Tolong tauhidkan Allah dalam hal apapun. Itu maksudnya. Sebab dan musabab adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Dan yang kelima, unsur tauhid la ilaha illallah, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mendesain dan juga yang mentadbir alam semesta ini. Ada sesiapakah, tuan-tuan, yang boleh mentadbir siang dan malam selain daripada Allah? Ada sesiapa yang boleh halang waktu malam masuk? Saya mau tanya dulu. Ada tak sesiapa dan teknologi hebat di atas muka bumi ini yang boleh menghalangi waktu pagi, waktu matahari terbit itu muncul? Ketika memang sudah ditetapkan oleh Allah muncul. Cukuplah juga kita katakan pada diri kita, ada tak sesiapa di atas muka bumi ini, walau sehebat, seperkasa apapun, walau sebanyak apapun harta bendanya, setinggi apapun kuasanya, ada tak sesiapa yang boleh menghalangi malaikat maut untuk cabut nyawanya? Coba jawab. Tak ada sesiapa. Kecuali Allah sahaja. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk Allah sahaja, kita tak berdaya menghalangi malaikat al-maut untuk tarik nyawa kita, untuk menghalangi malam datang, untuk menghalangi siang muncul. Ini makhluk Allah, tuan-tuan. Amat lemah. Itu kenapa lafaz takbir mula-mula pada waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sedarkan kita, selain daripada Allah, yang kita nampak ataupun yang tak nampak, kecil dan hina di hadapan Allah. Yang paling besar hanya Allah sahaja. Kita melihat luasnya, tingginya langit, luasnya bumi dan lautan. Ini kecil sekali di dalam ilmu Allah. Allahu Akbar. Pahami, hayati, tuan-tuan. Allah sahaja, zat yang maha agung, maha besar, maha mulia. Tak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Apabila kita mengatakan ada yang lebih besar daripada Allah, itu yang pernah kita bincang dulu dalam bab salat. Waktu takbir pertama sekali yang kita mulakan salat itu Allahu Akbar. Hayati. Maksudnya apa? Menghayati rukun-rukun fiqahnya, menghayati hukum hakam tasawufnya dalam fikiran kita. Kalau betul-betul kita menganggap, meyakini Allah saja yang paling besar, demi Allah, tuan-tuan, tidak akan ada dunia dalam fikiran kita ketika kita solat. Saya mohon maaf, ini bermakna kita masih lagi menganggap ada yang lebih besar atau sama besarnya dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita perlu memohon pertolongan kepada Allah supaya kita diselamatkan, khususnya akidah kita. Jadi yang ke-17 ini tadi adalah
menyebabkan hati manusia ini mati, bergantung kepada selain daripada Allah. Takut rezekinya ditutup oleh orang lain, takut dipecat, takut seolah-olah rezeki dia tak dapat daripada kawan ni, tak dapat daripada ini. Berniaga, saya mohon maaf, benar sihir itu ada tuan-tuan, tapi saya katakan demi Allah, kalau Allah tidak izinkan sihir itu berlaku, tidak akan berlaku tuan-tuan. Maknanya apabila berlaku ini bukan karena Allah lemah, tapi Allah nak uji. Allah sayang kepada hamba yang diuji tuan-tuan. Dalilnya Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Allah kalau dah suka kepada mana-mana hambanya, pasti Allah uji. Cuma ada 4 golongan ketika diuji oleh Allah, ketika menghadapi ujian dan musibah. Golongan yang pertama, tak terima kenyataan dan hakikat, tak terima itu musibah daripada Allah. Dia merungut, dia tak puas hati, dia tunjukkan respon sikap yang negatif melalui ucapan, melalui perbuatan, action dan lain sebagainya. Yang kedua, ada golongan ketika menerima musibah, ia sabar. Sabar maknanya dia tahan diri dia untuk tidak merungut, walaupun dia rasa tak puas, tapi dia tahan, tak mahu keluarkan, tunjukkan rasa geram tu. Contohnya dia marah kepada seseorang, dia boleh buat tapi dia tahan. Itu sabar. Rupanya belum tinggi lagi tuan levelnya. Ada lagi di atas sabar, ridha. Ridha ni maksudnya lapang dada. Dia tahu segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, dan musibah itu adalah makhluk Allah. Kenapa saya perlu komplain? Kenapa saya perlu marah? Walau saya nak hindarkan macam mana pun, kalau Allah dah katakan kun fayakun. Dan ada lagi di atas ridha, yaitu golongan yang paling tinggi ketika menerima musibah daripada Allah, ia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman ketika diuji oleh Allah, dia tahu ujian ini yang pertama adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, ujian tersebut adalah untuk meninggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat bahawa makhluk di atas muka bumi ini yang paling dahsyat diuji oleh Allah, siapa tuan-tuan? Asyaddun nas bala al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah para nabi-nabi Allah. Kalau kita melihat, merasa diri kita ni dah teruk diuji, coba baca ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran yatakawan 'alal insya' wal ikhbar. Insya' maksudnya di sinilah hukum hakam, perintah Allah, larangan Allah. Khabar maksud di sini adalah khabar anil khaliq, khabar anil makhluk maksudnya al-qisas. Kisah-kisah para nabi-nabi. Kalau kita rasa kita diuji dengan kemiskinan, coba baca ayat Al-Quran. Para nabi-nabi mewahkah hidupnya tuan-tuan? Ketika diuji sakit, coba lihat bagaimana Nabi Ayub, bagaimana nabi-nabi yang lainnya. Ketika diuji. Sebab tu Allah kata, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, takkan sesat, dijamin. Kata Rasulullah SAW, lan tadillu abada, takkan pernah anda sesat. Sesat di sini tidak akan terlepas daripada jalan yang lurus. Jadi kata Ibnu Al-Qayyim, asas kemaksiatan, sama ada maksiat ini hukumnya dosa besar ataupun dosa kecil, 3. Maknanya ada 3 punca utama kemaksiatan ini wujud dan berlaku pada diri manusia. Yang pertama, asas kemaksiatan manusia ini adalah ta'alluq al-qalbi bi ghairillah. Manusia yang bersendar kepada selain daripada Allah. Hatinya senantiasa terpaut kepada makhluk. Kalau sayang suami, sayang isteri, sayang anak, siang malam pagi petang makan dan tak makan, ingat saja hati dia terpaut, lupa Allah. Bahkan termasuk pada waktu solat pun, subhanallah.
At-ta'alluq. Ini kita terlalu terpaut hati kita kepada makhluk. Ini yang menyebabkan maksiat. Kata Ibnu Al-Qayyim. Yang kedua, yang menyebabkan manusia ini melakukan maksiat adalah tunduk kepada sifat ego dan emosional. Sifat ego dan mudah marah, amarah. Dan yang ketiga, tunduk kepada asyahwaniyah, yaitu syahwat yang kita sebut tadi. Syahwat seperti syaitan, syahwat seperti binatang buas, dan juga syahwat seperti binatang ternak. Inilah tiga punca asas utama manusia ini melakukan perbuatan maksiat. Maksiat apa yang dihasilkan oleh tiga sebab ini tadi? Kalau kita terpaut senantiasa kepada makhluk, bergantung kepada selain daripada Allah, ini akan menyebabkan manusia itu syirik kepada Allah. Syirik. Apabila mati, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang takkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, kenapa dan apakah hasil yang akan diberi oleh seseorang yang taat kepada sikap ego, suka marah, amarah, emosional, suka menzalimi dan membunuh? Ini kenapa? Membunuhnya manusia di atas muka bumi ini saling membunuhan. Ini karena mereka menjadi hamba an-nafsu al-ammaratu bisu. Dan yang ketiga, punca kemaksiatan yang berlaku daripada syahwat binatang, apa yang akan dihasilkan kalau manusia ini tunduk terhadap syahwat seperti binatang ternak ini tadi? Itulah berlakunya perbuatan zina. Zina mata, zina telinga, zina lidah, zina kemaluan. Jangan fikir zina itu daripada kemaluan sahaja, termasuk juga zina mata, ucapan dan juga pendengaran. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah yang ke-17. Kemudian yang ke-18, yang menyebabkan hati manusia ini mati adalah banyak makan. Jadi banyak makan, insya-Allah kita akan ulas pada pertemuan berikutnya. Ianya terbahagi kepada dua. Maknanya makanan di dalam Islam, di dalam syariat Islam ada dua hukumnya dan jenisnya. Begitu juga yang ke-19. Tadi yang ke-18 akan kita ulas pada minggu hadapan. Terlalu banyak makan. Jadi makan yang bagaimana yang dibenarkan dan makan yang bagaimana yang tak dibenarkan ataupun yang dilarang. Yang ke-19, terlalu banyak tidur. Tidur yang bagaimana dibenarkan dan apakah adab-adab tidur, insya-Allah saya akan ulas nanti. Dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah ada 8 adab-adab yang perlu kita lakukan ketika kita nak tidur. Salah satunya, jangan terlepas, jangan sekali-kali lupa kalau kita ingin memesan sesuatu, berwasiat sesuatu, tapi kita tunda. Anda ada wasiat, contohnya ada amalan atau hak-hak Allah seperti zakat pada tahun lepas dulu. Anda tahu Anda lupa, tak sempat. Anda nak bagi tahu kepada waris, nanti tolong keluarkan zakat tu. Tapi Anda kata, tak apalah, malam besok je lah, sehingga mati. Yang ni maksudnya wasiat ni. InsyaAllah kita akan ulas nanti. Ada wasiat ni terbahagi kepada dua. Wasiat yang hukumnya wajib dan juga wasiat yang hukumnya sunnah. So, habis dua lagi, yang ke-18 dan ke-19, baru kita akan sebut nanti apakah tanda-tanda orang yang mati hatinya, ciri-cirinya. Kemudian baru kita akan bicara tentang apa penawar bagi hati yang sakit dan mati tersebut, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.